Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Melawan 3 tetua Mulan. Hai Bodong dan yang lainnya di benteng menghela nafas. Medusa sudah terluka. Sekarang, dia masih harus melawan 2 orang sendirian. Bagaimana situasi ini bisa baik? Namun, dalam situasi ini, siapa lagi yang bisa mereka andalkan selain dia? Pertarungan besar di langit tiba-tiba meletus saat mereka menghela nafas dalam hati. Tepat saat energi kedua belah pihak hendak menarik satu sama lain, raungan menggelegar samar meluncur turun dari langit. Tawa yang jelas bergema dengan kuat. Haha, bagaimana mungkin aku, ketua aliansian, hilang dari pertempuran besar ini? Tawa lebar dan kuat bergema di langit sebelum akhirnya menyebar ke seluruh penjuru seperti guntur bergulung-gulung yang geram. Itu bergema di samping telinga orang yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Ding dan yang lainnya di benteng awalnya terkejut saat mendengar tawa yang agak akrab ini. Sukacita liar segera melonjak di mata mereka. Itu Xiao Yan. Orang ini akhirnya bergegas kembali. Hai Bodong tidak bisa mengendalikan kegembiraan di hatinya saat dia tertawa terbahak-bahak. Jia Xing Tian di sampingnya juga dengan tenang menyeka keringat dingin dari dahinya. Orang ini selalu suka tampil di saat-saat terakhir. Namun, untungnya dia berhasil tepat waktu. Xiao Ding perlahan merosot di sandaran kursi rodanya. Dia menghela nafas panjang sambil berkata, kita akhirnya bisa menyelesaikan pertempuran besar ini. Semua orang di sisinya juga menghela nafas lega dan menganggukkan kepala. Dengan kemampuan Xiao Yan, dia akan bisa memblokir Yan Luo Tian atau 3 sesepuh Mulan jika dia melepaskan kekuatan penuhnya. Mengingat kekuatan Medusa, tidak akan sulit untuk mengalahkan orang yang tersisa. Setelah 2 elit Du Zong ini dikalahkan, moral kekaisaran Ma Jia pasti akan melonjak. Mereka juga akan benar-benar memiliki kartu truf untuk bersaing dengan 3 sekte di masa depan. Raungan menggelegar itu sekali lagi terdengar saat semua orang sedang berbicara. 3 sinar cahaya melesat dari langit di depan mata orang yang tak terhitung jumlahnya. Mereka muncul di udara di atas benteng dalam beberapa saat. Yang pertama dari 3 orang yang muncul adalah seorang pria muda berjubah hitam. Di belakangnya ada seorang gadis kecil cantik yang memiliki rambut panjang berwarna ungu dan juga seorang perempuan snake person. Mereka secara alami adalah Xiao Yan, Ziyan, dan Yu Mei yang bergegas. Benteng itu segera meledak menjadi sorak-sorai yang mengguncang bumi saat mereka melihat pria muda berjubah hitam di langit, yang telah tiba pada saat yang sangat penting. Menjadi orang-orang dari kekaisaran Ma, tidak ada satupun dari mereka yang tidak terbiasa dengan nama ini. Meskipun kekaisaran Ma telah berulang kali dikalahkan selama pertarungan besar di tahun lalu, banyak orang tidak menyerah. Ini karena mereka memiliki harapan yang samar di dalam hati mereka. Itu adalah kepala aliansian, Xiao Yan. Banyak yang menaruh harapan pada pemuda ini, yang telah berulang kali menciptakan keajaiban. Mereka berharap dia akan muncul dan memimpin kekaisaran keluar dari kehancurannya. Sekarang setelah orang yang mereka taruh di dalam hati mereka berharap telah muncul, bagaimana mungkin orang-orang ini, yang telah ditekan oleh potensi kehancuran sampai mereka hampir tidak bisa bernapas, tidak bersemangat? Medusa terkejut saat dia melihat pemuda berjubah hitam yang telah berkedip dan muncul. Sesaat kemudian, dia menghela nafas panjang di dalam hatinya. Orang ini akhirnya bergegas, tubuh Medusa bergerak sambil menghela nafas lega, muncul di samping Xiao Yan. Matanya menyapu yang terakhir saat dia bertanya, apakah kamu sudah menerobos? Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia dengan lembut bertanya, kamu terluka ringan. Itu hanya luka kecil. Tidak apa. Nada suara Medusa cukup ceroboh.
Tatapannya melirik Yan Luotian dan Mulan Three Elders yang telah menghentikan serangan mereka karena penampilan Xiao Yan. Dia bertanya, apakah Anda memiliki keyakinan untuk menghentikan salah satu dari mereka? Tentu saja, ketiga lelaki tua itu hanya bisa dianggap sebagai satu. Xiao Yan tersenyum saat mendengar ini. Dia mengangkat kepalanya. Pupil hitam gelapnya yang menyempit menyapu kelompok Yan Luotian saat dia tersenyum dan berkata, "Aye, Anda bisa santai dan memilih satu. Saya akan mengurus yang lain." Kata-kata yang arogan. Hanya seorang Dou Huang yang benar-benar berani membuat pernyataan yang begitu berani dan keterlaluan di depan kami. Apa kau tidak takut menggigit lidahmu? Yan Luotian di sisi lain gemetar dan tertawa dingin setelah mendengar kata-kata Xiao Yan ini. "Bocah, kamu siapa? Saya menyarankan Anda untuk tidak terlibat dalam pertarungan kelas ini. Kami tiga sesepuh telah melihat cukup banyak pahlawan muda yang angkuh. Sayangnya, tidak satupun dari mereka memiliki akhir yang baik." Tetua Lembah Mulan yang telah berubah menjadi orang berkepala harimau menyapu tatapan berdarahnya ke tubuh Xiao Yan. Mungkin itu karena metode Qi mereka telah memberi mereka naluri yang bahkan lebih tajam daripada orang lain di kelas yang sama, tetapi dia terus merasa bahwa pemuda di depan mereka ini tidak biasa. Oleh karena itu, dia hanya bisa menekan rasa haus darah di dalam hatinya dan membuka mulutnya untuk berbicara dengan cara yang gelap dan serius. Kejutan melintas di mata Yan Luotian di samping ketika dia mendengar kata-kata yang dikatakan penatua berkepala harimau ini. Dia segera mengevaluasi kembali Xiao Yan sebelum berbicara dengan sedikit cemberut. "Kepala Yan? Apakah Anda kepala aliansi Yan yang telah bersembunyi selama setahun penuh?" Jari Xiao Yan dengan lembut menjentikkan lengan bajunya. Tidak disangka bahwa retret 1 tahun itu benar-benar terlihat menyedihkan saat bersembunyi di mata orang-orang dari 3 sekte. Sepertinya dia memiliki tugas untuk memperkuat namanya hari ini. "Kalian berdua harus mundur dulu." Xiao Yan menoleh dan berbicara dengan Yu Mei dan Ziyan di belakangnya. Bisakah kamu melakukannya?" Partai lain setara dengan 2 elit Douzong. Ziyan tidak ragu saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia berbalik dan bergegas ke benteng. Yu Mei, di sisi lain, ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Sepertinya dari cara dia melihatnya, meskipun kekuatan Xiao Yan cukup kuat, dia akhirnya menghadapi seorang elit Douzong. Kesenjangan antara Dou Huang dan Douzong. Xiao Yan hanya tersenyum dan melambaikan tangannya di hadapan ketidaknyamanan Yu Mei. Dia berkata, "Tenang." Yu Mei hanya bisa menganggukkan kepalanya tanpa daya ketika dia melihat desakannya. Ketika dia mundur, tatapannya menyapu Medusa masing-masing sementara hatinya diam-diam bertanya-tanya mengapa Yang Mulia percaya bahwa orang ini bisa menangani seorang elit Douzong. "Serahkan Luo Yantian kepadaku untuk ditangani. Anda dapat memblokir 3 tetua Mulan ini. Hati-hati, mereka tahu metode pertarungan gabungan. Saat mereka bergabung bersama, mereka tidak lebih lemah dari elit Douzong." Medusa berkata. Tatapannya beralih ke Yan Luotian di sisi lain setelah melihat Ziyan dan Yu Mei mundur. Meskipun Yan Luotian dan 3 tetua Mulan memiliki kekuatan untuk dapat melawan Douzong elit, yang pertama pada akhirnya memiliki kekuatan asli sementara yang terakhir hanya dapat mengandalkan metode Qi mereka untuk menggabungkan kekuatan mereka secara misterius. Jika seseorang membandingkannya, yang terakhir tidak diragukan lagi lebih mudah untuk ditangani. Karenanya, Medusa juga menyerahkan lawan yang sedikit lebih mudah ini kepada Xiao Yan. "Iya." Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia melirik ketiga sesepuh Mulan. Mereka mengenakan 3 kepala binatang buas dan buas di atas kepala manusia mereka. Dia berkata, "Kamu bisa santai dan berurusan dengan Yan Luotian itu. Ketiga orang ini tidak akan lagi mengganggumu sedikit pun." Wajah Yan Luotian jelas gemetar saat melihat tatapan Medusa tertuju padanya. Dia segera tertawa datar,
Karena kamu ingin membiarkan anak muda ini pergi dan mengadili kematian, kami akan menerimanya dengan enggan. Dia menoleh ke tiga tetua Mulan setelah mengatakan ini dan berbicara dengan suara seram. Tiga tetua, seharusnya tidak terlalu menjadi masalah berurusan dengan anak nakal Du Huang, kan? Penatua berkepala harimau itu ragu-ragu sejenak ketika dia mendengar ini. Akhirnya, dia mengangguk dan berkata, meskipun bocah ini sedikit aneh, kita harus bisa menghabisinya dalam 10 kali pertukaran. Setelah itu, kami akan membantu Anda menangani Medusa. Meskipun Xiao Yan di depan mereka memberi mereka perasaan yang tidak biasa, yang pertama adalah Du Huang tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Selama bertahun-tahun ini, jumlah elit Du Huang yang terbunuh oleh tangan mereka adalah sesuatu yang tidak dapat mereka hitung bahkan dengan 2 tangan. Oleh karena itu, mereka tidak benar-benar menempatkan Xiao Yan di hati mereka. Yan Luotian akhirnya mengangguk dengan kepuasan saat mendengar kata-kata elder berkepala harimau. Tatapannya menyapu ke arah Medusa saat dia tertawa terbahak-bahak. Dou Qi yang agung secara eksplosif melonjak keluar dari tubuhnya dan sayap angsa besar di punggungnya mengepak. Dia benar-benar memimpin untuk menyerang Medusa. Hati-hati. Wajah Medusa tampak serius saat melihat tindakan Yan Luotian. Dia menoleh dan mengingatkan Xiao Yan sebelum tiba-tiba bergegas keluar. Ketika tubuhnya bergegas melewati Xiao Yan, dia dengan jelas merasakan benda bundar dimasukkan ke telapak tangannya. Tawa Xiao yang terdengar di samping telinganya saat dia ragu-ragu, konsumsilah. Ini akan memungkinkan Anda pulih dari cedera dengan lebih cepat. Anda juga tidak akan terlalu khawatir saat bertengkar. Medusa sedikit tertegun. Senyuman yang tidak terdeteksi segera muncul di wajah cantiknya yang dingin. Dia dengan cepat memasukkan pil obat ke dalam mulutnya dan matanya sekali lagi kembali menjadi tajam dan tegas. Tubuhnya melesat dan bertemu dengan Yan Luotian. Riak energi yang kuat meledak saat kedua sosok itu melakukan kontak. Mungkin itu karena keduanya ingin menarik lingkaran pertempuran mereka, tetapi kedua tubuh mereka melayang agak jauh selama pertukaran seperti kilat mereka, meninggalkan ruang yang cukup untuk Xiao Yan dan ketiga sesepuh Mulan. Tatapan Xiao Yan menyapu medan pertempuran di mana riak yang sangat kuat menyebar. Dia segera melirik ketiga sesepuh Mulan di depannya saat ekspresi aneh melintas di matanya. The Gold Silver Brothers dari Black Corner Region dapat mengandalkan metode Qi mereka yang mulus untuk melawan elit Dozong karena mereka kembar. Namun, ketiga orang di depan mereka ini jelas memperoleh keterampilan dari pelatihan. Namun, metode pertarungan semacam ini memiliki persyaratan pelatihan yang sangat keras. Itu juga sangat merepotkan untuk pengantin pria. Seseorang harus mengatasi berbagai keterbatasan. Namun, jika seseorang berhasil mendidik kelompok, kekuatan bertarung mereka memang akan sangat menakutkan. Hehe. Tidak terduga bahwa bocah kecil seperti ini sebenarnya adalah kepala aliansi Yan. Tidak heran kekaisaran MAMA berakhir dalam keadaan seperti itu. Tatapan gelap dan dingin dari tetua berkepala singa menyapu Xiao Yan. Dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan tertawa dingin. Jangan buang nafasmu. Cepat habisi dia. Yan Luotian sendiri akan kesulitan menghadapi Medusa. Tetua berkepala harimau berbicara dengan suara yang dalam. Dua sesepuh lainnya mengangguk. Mereka tertawa dingin dan kekuatan mereka mulai menyatu. Dou Qi yang agung segera meletus dan menyapu langit. Ini memang aura kelas Dozong. Xiao Yan mengangkat alisnya saat dia merasakan aura ini. Dia tidak menyangka bahwa dia akan bertemu dengan orang yang begitu kuat hanya setelah dia berhasil lolos ke kelas berikutnya. Pihak lain benar-benar lawan yang baik. Orang-orang di benteng menahan nafas saat mereka menatap kedua belah pihak yang saling berhadapan di langit. Kemampuan Xiao Yan untuk menunda tiga tetua Mulan akan menjadi faktor paling penting dari pertempuran ini. Silakan pergi ke
Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PAC out and bye-bye.